Kisah Raja Menelik kedua sang penakluk Italia di Perang Adwa, masa kecil dan awal kehidupan. Menelik kedua lahir pada 17 Agustus tahun 1844 di Amolala, Ethiopia dengan nama Sahel Maryam. Ia adalah putra dari Raja Haile Melekot, penguasa Shewa, sebuah kerajaan semi-independen di Ethiopia. Pada usia sekitar 6 tahun, ia diculik dan ditawan oleh Kaisar Theodros II setelah ayahnya kalah dalam pertempuran. Selama hampir 10 tahun, ia hidup di istana kaisar sebagai tahanan politik tetapi tetap mendapatkan pendidikan militer dan administrasi. Pada tahun 1865, ia berhasil melarikan diri dari tawanan Kaisar Theodros II dan kembali ke Shewa. Ia lalu menggantikan ayahnya sebagai Raja Shewa dan mulai memperkuat kekuasaannya dengan melakukan berbagai ekspansi serta membangun hubungan dengan kekuatan Eropa. Menjadi Kaisar Ethiopia 1889-1913 setelah Kaisar Yohanes keempat tewas dalam pertempuran melawan Mahdist, Sudan pada tahun 1889. Menelik kedua naik tahta sebagai Kaisar Ethiopia. Ia langsung mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menyatukan wilayah-wilayah Ethiopia yang sebelumnya terpecah. Keputusan penting yang diambil. 1. Modernisasi Ethiopia Menelik kedua, membuka negaranya terhadap teknologi barat seperti senjata modern, telepon, dan jalur kereta api. 2. Diplomasi dengan Eropa. Ia menjalin hubungan dengan Prancis, Inggris, dan Rusia untuk mencegah dominasi Italia. 3. Ekspansi wilayah menyerap wilayah baru seperti Oromo, Sidama, dan Harar untuk memperkuat Ethiopia sebagai negara besar di Afrika Timur. Perang Adwa 1896 Ethiopia mengalahkan Italia. Pada tahun 1889, Menelik kedua menandatangani perjanjian Wuchal dengan Italia, yang berisi klausul berbeda dalam bahasa Amharik dan Italia. Versi Italia menyebutkan bahwa Ethiopia menjadi protektorat Italia, sementara versi Amharik hanya menyatakan bahwa Ethiopia dapat meminta bantuan Italia jika diperlukan. Ketika Italia mencoba menegaskan kontrol atas Ethiopia, Menelik kedua menolak klaim itu dan mempersiapkan pasukan besar. Pada 1 Maret tahun 1896, dalam pertempuran Adwa, Menelik kedua memimpin 100.000 pasukan Ethiopia melawan 17.000 tentara Italia yang dipimpin oleh Jenderal Orest Baratiri. Kunci kemenangan Ethiopia. Menelik kedua menggunakan persenjataan modern yang dibeli dari Prancis dan Rusia. Istri Menelik, Permaisuri Taitu Betul, berperan dalam strategi perang dan memimpin pasukan sendiri. Taktik perang gerilya yang unggul dibanding strategi militer Italia. Kemenangan di Adwa menjadikan Ethiopia satu-satunya negara Afrika yang berhasil mengalahkan kekuatan kolonial Eropa dalam perang besar. Hal ini juga membuat Ethiopia diakui sebagai negara merdeka oleh dunia. Pemerintahan setelah kemenangan Adwa. Setelah perang Adwa, Menelik kedua semakin fokus pada modernisasi Ethiopia. 1. Membangun rel kereta api menghubungkan Djibouti ke Addis Ababa untuk memperlancar perdagangan. 2. Telekomunikasi mengembangkan jaringan telepon dan telegraf pertama di Ethiopia. 3. Kesehatan dan pendidikan mengundang dokter dan insinyur dari luar negeri untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. 4. Pusat pemerintahan. Baru membangun kota Addis Ababa sebagai ibu kota baru Ethiopia. Menelik juga menjalin lebih banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Rusia, sehingga memperkuat posisi Ethiopia di dunia internasional. Tahun-tahun terakhir dan wafatnya, pada tahun 1906, Menelik kedua mengalami stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk memimpin secara aktif. Istrinya, Permaisuri Taitu Betul, mengambil alih pemerintahan sebagai wali. Namun, para bangsawan Ethiopia akhirnya mengangkat Rastafari Makonnen, yang kelak menjadi Kaisar Haile Selassie, sebagai pemimpin selanjutnya. Menelik kedua akhirnya wafat pada 12 Desember tahun 1913 di Addis Ababa, namun warisannya tetap hidup. Ethiopia tetap merdeka dari kolonialisme Eropa. Kemenangan di Adwa menjadi simbol kebanggaan Afrika. Pembangunan modernisasi yang ia rintis terus berlanjut. Kesimpulan, Menelik kedua bukan hanya seorang raja, tetapi seorang visioner yang mampu membawa Ethiopia ke panggung dunia. Ia tidak hanya mempertahankan kedaulatan negaranya,
tetapi juga meletakkan dasar bagi modernisasi Ethiopia. Perang Adwa tetap menjadi inspirasi bagi negara-negara Afrika lainnya untuk melawan kolonialisme. Dan Menelik kedua dikenang sebagai pahlawan Afrika yang menentang imperialisme Eropa.